Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Asupu dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 221422009. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai Trigatra dan Pancagatra, namun saya akan lebih fokus mengulik mengenai aspek geografi dalam poin Trigatra. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampuh Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Sebelum saya masuk kepada inti dari pembahasan ini mengenai aspek geografi, kita harus tahu dulu Trigatra itu apa dan Pancagatra itu apa. Jadi, Trigatra adalah 3 aspek alamiah yang meliputi ada geografi, demografi, dan juga sumber kekayaan alam, yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Makanya hal ini harus dikelola dengan baik. Kemudian Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Pancagatra meliputi ada aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Baik, langsung saja kita masuk pada inti materi atau inti dari pembahasan. Di sini saya mengambil topik dengan judul pengaruh dari letak geografis terhadap tatanan kondisi alam di wilayah Indonesia. Berdirinya suatu wilayah tidak lepas dari yang namanya letak geografis. Dengan adanya letak geografis di suatu wilayah akan sangat terlihat jelas. Jika sudah terlihat jelas akan ada banyak orang yang mengenal wilayah tersebut. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra besar dan 2 benua besar. 2 samudra besar Indonesia terletak Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan 2 benua besar Indonesia terletak di benua Asia dan juga benua Australia. Dan pada pertemuan 2 rangkaian pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, kurang lebih 17.500 pulau yang terlihat dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia melewati garis khatulistiwa dan Indonesia dikenal sebagai negara maritim, karena 70% wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, sementara hanya 30% yang berupa wilayah daratan. Luas daratan negara Indonesia sekitar 1,9 km persegi. Dari luas daratan itu, wilayah yang cukup luas dibagi lagi menjadi beberapa provinsi. Selain daratan yang luas, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Panjang garis pantai tersebut kurang lebih berkisar 95.181 km. Serta luas dari perairan Indonesia kira-kira 5,8 km persegi. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama mengenai kondisi alam wilayah Indonesia. Ada 3 kondisi, ada 3 aspek. Kita akan bahas dulu dalam kondisi geologi wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia itu bertumbuhkan dengan lempeng Eurasia itu di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik itu bertumbuhkan dengan lempeng Eurasia itu di utara Papua dan juga Maluku Utara. Kemudian ada kondisi iklim wilayah Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Iklim Indonesia tergolong hangat, cenderung panas, dan lembab sepanjang tahunnya. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya memiliki 2 musim, musim kemarau dan juga musim penghujan. Kemudian ada flora dan fauna. Indonesia
memiliki flora dan fauna dan tersebar di 3 jenis. Ada yang pertama Asiatis, itu berada atau terletak di wilayah bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua ada Peralihan, itu terletak di wilayah bagian tengah seperti Nusa Tenggara dan juga Sulawesi. Kemudian ada Australis, itu terletak di wilayah bagian timur seperti Maluku dan juga Papua. Pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai permasalahan yang timbul dari kondisi alam wilayah Indonesia. Jadi dari kondisi-kondisi alam yang sudah disebutkan tadi itu ternyata ada dampaknya tersendiri. Secara geologis itu Indonesia memiliki banyak gunung yang masih aktif. Banyaknya gunung disebabkan karena wilayah Indonesia dilalui oleh rangkaian sirkum pegunungan Mediterania yang memiliki rangkaian pegunungan api yang masih muda. Jadi di sirkum pegunungan Mediterania ini ternyata banyak rangkaian pegunungan api yang masih muda. Nah, sehingga ini lebih berpotensi untuk menjadi pegunungan yang aktif gitu. Nah, Indonesia memiliki sekitar 129 buah gunung api aktif atau sekitar 13% dari gunung api aktif di dunia. Yang berada pada jalur tektonik yang memanjang mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Halmahera, dan Kepulauan Sangir Talaut. Nah, jika dilihat dalam aspek positif, jadi tadi mungkin aspek negatifnya mungkin menyebabkan banyak gunung-gunung aktif yang karena Indonesia itu terletak di pegunungan sirkum Mediterania, sehingga banyak gunung-gunung aktif. Nah, kalau dilihat dalam aspek positif ini, ternyata secara geologis Indonesia banyak akan pegunungan aktif ya. Nah, namun itu membuat tanah di Indonesia itu subur. Tanah vulkanik terbentuk dari lahar dan abu kaya akan mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, sodium, atau silikon. Kondisinya cukup bagus untuk pertanian dan perkebunan karena aktivitas gunung berapi menghasilkan tanah vulkanik yang mengandung banyak unsur hara yang menjadikan kesuburan tanah. Kemudian permasalahan kedua, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami ancaman terhadap perubahan iklim. Ini masalah mengenai perubahan iklim atau dalam aspek kondisi iklim tadi. Nah, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Ini berkaitan dengan perubahan iklim. Secara umum, perubahan iklim yang terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh adanya pengundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa, dan hilangnya karbon dioksida. Kemudian kita akan bahas pada flora dan fauna. Jadi ini juga ada banyak permasalahannya. Nah, keberadaan flora dan fauna di Indonesia ini terus mengalami kemerosotan. Bahkan beberapa jenis flora dan fauna ini punah. Ada beberapa permasalahannya, ini saya akan menjelaskan satu saja, seperti adanya eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi, yakni proses pengambilan sumber daya terbarukan sampai sumber daya tersebut berkurang. Hal ini bisa berujung pada kerusakan sumber daya yang biasanya terjadi pada tanaman, obat liar, padang rumput, cadangan ikan, cadangan air, dan juga hutan. Nah, itulah beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul dari kondisi alam wilayah Indonesia yang dilihat dari kondisi geologi, kondisi iklim, dan juga ada flora dan fauna. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir mengenai pencegahan serta upaya dalam menanggulangi bencana. Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana geologis, gempa bumi, seperti gempa bumi, tanah longsor, erupsi, gunung api, serta tsunami. Maka dalam hal ini peran-peran pemerintah itu diharapkan untuk dapat mengambil langkah
yang tepat untuk mengurangi resiko-resiko yang akan dihadapkan pada bencana-bencana tersebut. Itu pemerintah Indonesia itu bisa mengambil langkah dalam upaya kesiapsiagaan, peringatan dini, serta mitigasi bencana. Kemudian dalam perubahan iklim yang ekstrim juga ini adalah masalah yang dapat terjadi di seluruh negara tanpa memandang batas teritorial. Nah, sehingga masyarakat harus dapat berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dapat berpotensi meningkatkan frekuensi kejadian bencana. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mitigasi perubahan iklim, yakni seperti melakukan penghijauan atau reboisasi, kemudian membatasi penggunaan kertas maupun pupuk organik, dan melakukan 3R, reduce, resource, dan juga recycle. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai Trigatra dan Pancagatra dalam aspek geografis. Untuk itu saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam pengucapan kata demi kata, karena sejatinya manusia tak luput dari kesalahan. Saya Lutfia Asupu dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN kelas A, pamit. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.